Dataran tinggi Dieng. Banyak orang menyebutnya dengan negeri di atas awan, di mana 80% pesona Dieng terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan 20% di Kabupaten Wonosobo. Mengapa disebut negeri di atas awan? Karena daerah ini berada di ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut dan sering diselimuti kabut sehingga membuat siapa saja yang berada di daerah tersebut seperti sedang berada di kayangan. Suhu berkisar 12 hingga 20 derajat Celcius di siang hari dan 6 hingga 10 derajat Celcius pada saat malam hari. Pada musim kemarau, bulan Juli dan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut bun upas atau embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Namun sebelum lanjut pembahasannya, silakan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Nama Dieng berasal dari gabungan dua kata bahasa Kawi, di yang berarti tempat atau gunung, dan hyang yang bermakna dewa. Dengan demikian Dieng berarti daerah pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam. Dieng adalah kawasan vulkanik aktif dan dapat dikatakan merupakan gunung api raksasa dengan beberapa kebun dan kawah. Berwisata ke Dieng, Anda tidak hanya disuguhi indahnya pesona alam Dieng, namun juga mengenal candi-candi peninggalan purbakala abad ke-7, serta melihat dari dekat aktivitas gunung berapi hingga ke bibir kawah dan melakukan berbagai atraksi wisata selama di Dieng. Candi Dieng merupakan kumpulan candi Hindu beraliran Siwa yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini diprediksi oleh para ilmuwan merupakan candi tertua di Jawa. Candi-candi di kawasan Candi Dieng terbagi dalam beberapa kelompok dan lokasinya tersebar di kawasan Dieng. Candi-candi tersebut dinamakan berdasarkan nama tokoh dalam cerita wayang yang diadopsi dari kitab Mahabharata. Kompleks Candi Arjuna. Kompleks Candi Arjuna terdiri dari 5 buah candi yang tersusun dalam 2 deret mengarah ke utara selatan. Deret sebelah timur terdiri dari 4 bangunan candi yang semuanya menghadap ke barat, yaitu Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembodro. Sedangkan deret-deret sebelah barat hanya tinggal 1 candi, yaitu Candi Semar yang menghadap ke timur berhadapan dengan Candi Arjuna. Pada candi-candi ini digambarkan dewa-dewa pendamping utama Siwa, kecuali pada candi yang istimewa yakni Srikandi yang digambarkan pada relung-relung semua dewa-dewa utama agama Hindu, yaitu Brahmana, Siwa, dan Wisnu. Di kompleks ini juga terdapat sisa-sisa bangunan yang merupakan asrama atau tempat tinggal bagi orang-orang yang menjaganya maupun berziarah ke sini. Candi Gatotkaca. Candi Gatotkaca terletak di sebelah barat Telaga Balekambang dan di kaki Bukit Pangonan dan menghadap ke timur. Perjalanan menuju candi ini cukup singkat karena letaknya cukup dekat dengan kelompok Candi Arjuna. Candi Gatotkaca memiliki kala makara yang khas, kala berupa wajah raksasa yang menyeringai tanpa rahang bawah, sedangkan makara berupa ukuran sulur-sulur. Kelompok Candi Setyaki. Candi Setyaki, Candi Nakula, Candi Sadewa,
Candi Petruk, dan Candi Gareng terletak tidak jauh dari Candi Gatotkaca di dekat Gangsiran Aswatama. Namun saat ini yang masih bisa dilihat bangunannya hanya Candi Setyaki, sementara candi lainnya hanya tersisa reruntuhannya saja. Kelompok Candi Dwarawati. Kelompok Candi Dwarawati terletak paling utara di antara candi-candi di dataran tinggi Dieng dan didirikan di kaki Gunung Prau. Kunjungan ke candi ini dapat dilakukan dalam perjalanan kembali dari Candi Bima dan Kawah Sikidang. Kelompok Candi Dwarawati terdiri atas 4 candi, yaitu Candi Dwarawati, Candi Abiyasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari. Akan tetapi saat ini yang berada pada kondisi relatif utuh hanya Candi Dwarawati. Di halaman depan candi terdapat susunan batu yang mirip sebuah lingga dan yoni. Candi Bima. Candi Bima dibangun dengan gaya arsitektur India, tepatnya campuran gaya arsitektur India Utara dan India Selatan. Bagian atap Candi Bima terdiri dari beberapa tingkatan, di mana di tiap tingkatan atap terdapat hiasan kepala yang disebut arca kudu. Ini yang merupakan keunikan dari Candi Bima karena tidak ditemukan di candi yang lain. Candi termuda di Dieng ini merupakan yang terbesar dan paling tinggi di kawasan dataran tinggi Dieng. Dan konon ini yang paling wingit atau bertuah. Walaupun hanya terdapat 1 candi saja, tetapi memiliki keunikan dibandingkan candi yang lain. Demikian pembahasan singkat mengenai Candi Dieng. Masih banyak sekali lokasi yang harus dikunjungi dalam kompleks Candi Dieng di luar yang telah kami sebutkan. Seperti Museum Budaya dan Sejarah Kailasa, belum lagi pesona alam Dieng seperti Kawah Sikidang, Telaga Mardada, Kawah Sileri, Kawah Candra di Muka, Sumur Jalatunda, Telaga Warna, Tuk Bimalukar, Bukit Sikunir, Bukit Pangonan, Gunung Prau, Telaga Dringo, Padang Savana, Curug Sirawe, dan lain-lain. Jadi kami sangat merekomendasikan Anda untuk melihatnya langsung. Percayalah, kamu tidak akan menyesal melihatnya. Mari lestarikan budaya Nusantara, dan sampai jumpa di video berikutnya.